Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah, diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 7 tips mendapatkan jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya jelaskan satu persatu 7 tips itu apa saja, subscribe, like, share, and comment. Tapi ingat, 7 tips ini hanya bagi Anda yang Jonas alias jomblo ngenes. Bukan bagi yang lain, apalagi yang sudah punya istri, punya suami, punya anak 5, jangan. Tapi ini khusus untuk yang Jonas. Teman-teman sekalian, yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka ayo kita belajar menjadi pribadi yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang solih, maka belajarlah menjadi pribadi yang solihah. Kalau kita ingin mendapatkan pribadi yang solihah, maka belajarlah menjadi pribadi yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 26 memberikan pesan kepada kita semuanya, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Perempuan yang tidak baik akan mendapatkan pasangan laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan pasangan yang tidak baik pula. Sebaliknya, ketika laki-laki itu baik, maka insya Allah akan dipertemukan oleh Allah dengan pasangan yang baik pula. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, ayo bentuk dan rubah pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, cara kita supaya nanti ingin mendapatkan jodoh yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah jangan pernah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca ayat ini supaya kita nantinya mendapatkan jodoh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, cara kita untuk mendapatkan pasangan kita yang nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ayo kita memperbanyak ibadah sunnah kita, memperbanyak rutinitas yang bernilaikan uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Caranya misalkan kita perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa inna lillahi malaikatan sayyahina. Allah Ta'ala memiliki malaikat yang setiap harinya pagi, sore, siang, malam berputar-putar mengelilingi dunia ini untuk mencari orang-orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Istimewanya sholawat kita kepada beliau bukan hanya disampaikan oleh malaikat, tetapi bahkan Rasulullah SAW akan membalas sholawat kita. Tidak hanya keberuntungan bagi kita, tetapi bahkan sholawat Nabi Muhammad SAW akan diberikan kepada anak dan cucu-cucu kita. Oleh karena itulah, kalau kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita, insya Allah kita nanti akan mendapatkan jodoh yang sama seperti kita, yakni suka melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat, teman-teman sekalian, kalau kita ingin memiliki jodoh yang baik, maka tidak perlu kita kemudian mematok kriteria yang terlalu muluk-muluk. Jangan terlalu muluk-muluk lah kalau kita ingin memiliki jodoh itu. Oleh karena itulah, pilih saja orang-orang yang, lebih baik kita memilih perempuan atau laki-laki yang bisa menerima kita apa adanya, daripada kita harus mengejar cinta kita yang tidak tahu arahnya kemana. Oleh karena itulah, jangan pilih kriteria yang terlalu muluk-muluk. Kita harus bisa mengukur
sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana diri kita. Oleh karena itulah tips yang keempat ini harus kita lakukan supaya jodoh kita nanti juga memiliki kesetaraan dengan kita. Yang kelima, teman-teman sekalian, cara kita untuk mendapatkan jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pergaulan yang luas. Kita juga akan lebih dapat banyak pilihan. Sebab seringkali jodoh itu datang bukan dari perkenalan secara langsung, tetapi dari kenalan teman kita. Inilah gunanya pergaulan yang luas. Ibarat seorang nelayan yang menebarkan jaring yang luas untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Oleh karena itulah sikap kita jangan eksklusif, jangan tertutup. Tetapi sifat kita adalah open minded. Kita harus belajar bagaimana membaca sikap dan perilaku orang lain. Insya Allah dengan kita memperluas pergaulan kita dalam arti yang positif, bukan dalam arti memperluas pergaulan menuju pergaulan bebas, seks bebas, tidak, tetapi memperluas pergaulan dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kita juga akan mendapatkan jodoh kita yang baik. Yang keenam, teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik adalah tidak ada salahnya kalau kita minta bantuan orang lain. Kita minta bantuan guru kita minta bantuan teman kita minta bantuan saudara-saudara kita yang lain. Jadi jangan malulah kita minta bantuan kepada mereka supaya kita dicarikan orang yang baik, sekiranya pas dan cocok dengan saya, kriterianya seperti apa. Insya Allah dengan kita meminta tolong kepada mereka, mereka akan mencarikan orang-orang yang bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, cara kita mendapatkan jodoh adalah menyatakan hasrat secara langsung. Kemungkinan yang ketujuh ini masih agak sedikit tabu ya di masyarakat kita, wabil khusus adat timur. Tetapi zaman sekarang ini sudah zaman keterbukaan. Banyak sekali kadang-kadang perempuannya mengatakan secara langsung bahwa aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, maukah kamu menikahi aku. Sebetulnya ini tidak menjadi masalah. Sebab Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang pertama kali menyatakan hasrat, suka, sayang kepada Rasulullah. Sehingga jangan kemudian mengatakan bahwa perempuan malulah kalau ngomong langsung kepada laki-laki. Tidak. Sayyidatina Khadijah pernah mengatakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita sudah memiliki hasrat, mencintai dan menyayangi seseorang, jangan terlambat untuk mengatakan I love you. Saya khawatir nanti kalau terlambat, orang yang kamu cintai akan diambil oleh orang lain dan kamu akan merana. Oke? Terima kasih. Semoga 7 tips ini bisa menjadikan Anda dan menemukan Anda dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya menuju kepada pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.